Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Rafiganta dari kelompok 6 mata kuliah Probabilitas dan Statistik PSTIA. Dalam video ini, kelompok kami akan menyajikan visualisasi data statistik dengan menggunakan Jupyter Notebook. Sebelum kita melakukan visualisasi, kita akan mencari terlebih dahulu data statistik yang akan kita visualisasikan. Di sini kami akan mencari data statistik dari Badan Pusat Statistik atau BPS dengan mengklik laman bps.go.id. Kemudian setelah kita mengklik laman bps.go.id akan muncul tampilan seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini di bagian pojok kanan atas terdapat search bar yang bisa kita gunakan untuk mencari data statistik yang kita inginkan. Dan di sini kelompok kami telah menentukan data statistik yang ingin kami gunakan adalah data mengenai luas wilayah. Maka kita bisa ketik di sini luas wilayah, kemudian kita klik tombol cari. Kemudian akan muncul hasil penelusurannya sebagai berikut. Di sini banyak sekali luas wilayah, terdapat luas wilayah Kota Bandung dan lain sebagainya. Dan di sini bisa kita lihat ada fitur filter. Fitur filter ini kita bisa gunakan untuk memperinci hasil pencarian yang kita inginkan. Dan di sini kita merinci luas wilayah yang kita inginkan adalah luas wilayah dari Provinsi Kalimantan Utara. Nah, di sini bisa muncul filternya itu adalah Provinsi Kalimantan Utara. Setelah kita mengisi filter ini, maka kita klik tombol cari. Kemudian muncul hasil penelusurannya adalah sebagai berikut. Ada banyak di sini dan kita di sini pilih untuk luas wilayah Kalimantan Utara menurut kabupaten kota. Baik, jadi ini adalah data dari Badan Pusat Statistik yang kami dapatkan. Di sini untuk pengetahuan bahwa Provinsi Kalimantan Utara itu terbagi menjadi 5 wilayah yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Dan di sini bisa kita lihat datanya, kita mendapatkan data luas dalam kilometer persegi mulai dari tahun 2019, 2020, sampai 2021. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa luas Provinsi Kalimantan Utara ini tidak mengalami perubahan selama 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2019. Sehingga di sini bisa kita ambil contohnya itu adalah misalkan kita akan mengambil data dari tahun 2020. Maka di sini bisa kita lihat luas dari Kabupaten Malinau di sini bisa kita dapatkan yaitu adalah 42.620 km persegi. Lalu luas Kabupaten Bulungan 13.925 km persegi dan lain sebagainya. Di sini setelah kita mendapatkan data ini akan kami catat dan kemudian akan kami proses di dalam Jupyter Notebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Celi Sabrina dengan NPM 211506142 dari kelompok 6 Probabilitas dan Statistik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan visualisasi data dengan Jupyter Notebook. Di sini untuk yang pertama kali kita berada di halaman Anaconda Navigator. Di sini kita bisa mencari Jupyter Notebook. Setelah itu kita klik launch. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita bisa klik new. Setelah itu kita pilih Python 3. Mungkin agak sedikit lama loadingnya. Setelah itu kita bisa mengganti nama file di sini menjadi data yang telah kita cari di BPS sebelumnya, yaitu luas wilayah kabupaten
di Provinsi Kalimantan Utara. Oke, wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara ini. Nah, untuk datanya sendiri di sini saya akan menaruh datanya di sini. Nih. Untuk datanya sendiri sudah dijelaskan di sebelumnya untuk data luas wilayah menurut kabupaten atau kota. Nah, di sini kita pakai yang ini. Tahun 2021. Nah, di sini untuk yang pertama kita lakukan yaitu importkan library dari Matplotlib. Itu import matplotlib.ten pyplot as. Setelah itu kita run. Untuk yang kedua kita gunakan nama _fm nama kabupaten. Nah, di sini nama kabupaten ini adalah variabel yang digunakan untuk menampung nama-nama dari kabupaten atau kota dari Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri. Nah, di sini sama dengan kurung siku. Sini saya sudah memiliki datanya, tinggal di copy. Setelah itu kita masukkan variabel. Di sini kan membicarakan mengenai luas wilayah. Jadi kita masukkan di sini luas skor km2 karena dia luas kilometer persegi. Setelah itu seperti tadi masukkan kurung siku dan masukkan nilai dari sini 2021. Itu kita copy, kita masukkan di sini. Nah, jadi data dari nama Kabupaten Malinau luasnya sebanyak 42.620, Bulungan 13.925, Tanah Tidung seluas 4.828. Setelah itu Nunukan 13.841 dan Tarakan seluas 250 km persegi. Nah, sesuaikan dengan data yang ada di sini. Setelah itu kita run kembali. Nah, untuk yang di sini jadi dalam visualisasi ini memiliki beberapa macam bentuk-bentuk. Nah, di sini kita akan menggunakan bentuk yang pertama yaitu histogram. Pada histogram. Setelah itu kita masukkan fungsi dari histogram itu sendiri, yaitu fungsi his. Fungsi his dengan mengisikan parameter di dalamnya yaitu luas km. Luas km kita copy, kita masukkan di sini. M, terus di bawahnya kita masukkan fungsi plt.show untuk menampilkan hasil dari histogram ini. Setelah itu kita bisa langsung saja run. Nah, jadi terlihat histogram yang sudah terbentuk dari data yang telah kita masukkan. Selanjutnya, untuk yang kedua di sini, saya akan melakukan visualisasi data dengan menggunakan pie chart. Nah,
Di sini pagar pie chart. Setelah itu kita masukkan fungsi dari pie plt.pie. Setelah itu kita masukkan parameternya. Di sini ada parameter luas KM. Parameter luas KM. Kita beri tanda koma, kita beri labels. Sama dengan di sini adalah masukkan variabel dari nama kabupaten. Nama kabupaten. Setelah itu kita beri tanda koma, auto PCT. Nah, di sini fungsinya auto PCT ini berfungsi untuk menampilkan dalam bentuk presentase. Nah, di sini diikuti dengan sama dengan persen 1 kali titik 2F X. Setelah itu kita bisa klik PL, fungsi dari PL show sendiri, show. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, auto PCT ini berfungsi untuk menampilkan persentase, sementara variabel 2F ini untuk menambahkan 2 angka bilangan di belakang koma. Seperti ini kan, 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya bisa kita run. Jadi terlihat bahwa Malinau merupakan daerah kabupaten yang memiliki memiliki luas paling luas di antara kabupaten lainnya. Nah, di sini sebanyak 56,48%. Kita lihat di data juga, dia memiliki 42.620 km persegi luas wilayah. Sementara untuk yang terkecil sendiri, kita bisa terlihat daerah dari Tarakan yang hanya memiliki luas 0,33%. Seperti yang di data BPS tunjukkan, yaitu hanya memiliki luas sebanyak 250 km persegi. Baiklah, untuk visualisasi data yang ketiga, kita menggunakan scatter. Jadi kita masukkan scatter plot. Setelah itu kita masukkan fungsi dari scatter, plt.scatter. Dengan parameternya itu kita gunakan parameter nama kabupaten dan luas dalam kilometer, variabel luas km. Setelah itu untuk menampilkannya kita ketikkan plt.show. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa lakukan run. Nah, jadi bisa terlihat di scatter ini bahwa daerah Malinau tetap memiliki titik di atas 40.000. Nah, jadi ini bisa menunjukkan bahwa scatter ini menunjukkan luas wilayah dari Provinsi Kalimantan Utara sendiri, yang mana untuk daerah Tarakan memiliki luas wilayah terkecil dan Malinau memiliki luas wilayah terbesar. Selanjutnya kita menggunakan visualisasi data yang terakhir ini adalah bar chart. Nah, jadi kita masukkan bar chart. Setelah itu masukkan fungsi bar dengan parameter sama seperti parameter di scatter plot. Kita masukkan sini nih. Kita bisa copy. Setelah itu kita masukkan di sini.
Nah, itu masukkan fungsi show. Show. Setelah itu kita run. Oh iya, jadi di sini jadi ada kesalahan sedikit. Ini harusnya fungsi PLT bukan PLK. PLT show. Nah, jadi dapat terlihat setelah kita jalankan bar chart ini berbentuk diagram batang yang menunjukkan luas wilayah dari Provinsi Kalimantan Utara, yang mana masih sama. Malinau memiliki luas daerah yang paling besar, yaitu 42.000, di sini di atas 40.000 untuk tandanya, dan Tarakan hanya memiliki 250 km persegi. Setelah itu disusul untuk yang kedua itu ada Bulungan. Nah, yang mana Bulungan ini hampir sama rata dengan Nunukan karena sama-sama 13.925 dan 13.841. Jadi jaraknya hanya tipis sekali ya, bisa terlihat. Nah, jadi inilah visualisasi data dari bentuk histogram, pie chart, scatter plot, dan bar chart. Nah, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.